warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miftahuddin, yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ristinopita Dewi, kelas D Akuntansi 2 2020. Saya dan beserta teman saya, Richa Isnawati dan Salsa Julia, akan menyampaikan presentasi yang berjudul Wawasan Nusantara. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Materi yang pertama yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang, terus mengalami dinamika yang tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. B. Wawasan Nusantara secara etimologis dan terminologi. Wawasan Nusantara terbagi dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata nusa dan antara. Ada pendapat yang mengatakan nusa berarti pulau dan antara berarti diapit atau berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah antara benua dan dua samudra. Berdasar pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ibaratkan diri Anda sebagai individu. C. Urgensi atau arti pentingnya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan berbagai perbedaan yang ada, justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Namun demikian, wawasan normatif, yakni wawasan yang disepakati bersama dan perlu dimengerti, dipahami, disosialisasikan, bahwa Nusantara sebagai kesatuan, kewilayahan, kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Salsa Julia. Untuk yang D, latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara, setelah keluarnya Deklarasi Juanda 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan Deklarasi Juanda ini ke forum internasional melalui perjuangan panjang, hingga pada akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasa disingkat UNCLOS, yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta kilometer. Terdiri atas 3,2 juta kilometer perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer perairan ekonomi zona eksklusif atau biasa disingkat ZEE. Sementara bagian E, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.
Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang, membebaskan diri dari penjajahan, dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Untuk yang F, latar belakang politis wawasan Nusantara. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, turunan nasional, maupun visi nasional. Visi Nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7 /MPR /2001 tentang visi Indonesia, yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Bagian G, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasa wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya pelindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Bagian H, esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Memiliki makna bahwa kedaulatan wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Bahwa bangsa Indonesia. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.